Halo teman rehat, apa kabar? Semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Di film kali ini kita akan diperlihatkan awal mula si kucing oranye diadopsi oleh John, yang ternyata dulunya Garfield memiliki ayah dan meninggalkannya waktu masih kecil. Oke, daripada banyak cincong di awal, langsung saja gaskan ke intisarinya. Di awal film, kita diperlihatkan seekor kucing oranye mungil nan gemoy yang terlantar dan ditinggalkan di sebuah kotak kayu sendirian di pinggir jalan. Karena merasa lapar, kucing oranye ini melihat ke seberang. Di sana terdapat sebuah restoran pasta yang sangat ramai. Walaupun merasa takut, kucing oranye ini tetap memberanikan diri untuk pergi ke seberang jalan. Singkat cerita, diperlihatkan seorang pria bernama John di sebuah restoran itu duduk sendirian. Di situ dia merasa kesepian karena melihat para pengunjung di sana makan bersama keluarganya. Tiba-tiba saja dia dikagetkan oleh kucing oranye yang tadinya berdiri di jendela dengan tatapan kelaparan. Karena tidak tega, John membuka jendela diam-diam dan memasukkan kucing oranye itu untuk ia beri makan. Setelah pisahnya habis dimakan oleh si kucing oranye itu langsung memakan makanan yang ada di meja pengunjung dengan lahapnya. Singkat cerita, John akhirnya menemukan si oranye di sebuah kotak pesanannya yang ditawari oleh seorang wanita kepadanya. Setelah itu, John dan si oranye harus berpisah. Namun, karena tidak tega meninggalkan si oranye sendirian, akhirnya John memeliharanya. Kemudian akhirnya si oranye diberi nama Garfield dan seekor guguk peliharaannya yang bernama Odie. Akhirnya mereka hidup bersama. Tidak seperti kucing peliharaan lainnya, Garfield sangat berbeda dengan kucing oranye pada umumnya. Lanjut cerita, Garfield sudah besar dan tetap kesehariannya yang barbar. Walaupun si Garfield terlihat sangat barbar, namun ia sangat perhatian sama John yang telah merawatnya sampai sekarang. Suatu ketika di tengah malam, ketika Garfield dan Odie sedang kelaparan, datanglah 2 ekor guguk masuk ke dalam rumah. Ternyata mereka menculik Garfield dan juga Odie dan membawa mereka ke suatu tempat dan menyandranya. Tiba-tiba muncullah sosok hitam yang menyelamatkan Garfield dan juga Odie. Di situ Garfield yang mendengarkan suara si sosok misterius itu membuat ia flashback ke masa kecilnya. Ketika dirinya dibuang dan ditinggalkan, yang ternyata dulu dia tidak sendiri dan ternyata ada seekor kucing yang lagi lebih besar dari dirinya bernama Fig. Dia adalah ayahnya Garfield. Di situ Garfield merasa kesal karena ayahnya tega meninggalkan dirinya waktu kecil. Namun tiba-tiba ada sosok lain yang menyeramkan muncul di dekat mereka. Terlihat ada seekor kucing Persia bernama Jing. Ternyata mereka sedang merekam. Di sana Jing menceritakan awal mula dia bertemu dengan Fig. Pada saat itu Jing akan melakukan pertunjukan, namun karena gugup dia gagal. Kemudian Fig dan krunya mengajak Jing bergabung dan akhirnya berteman baik. Sampai akhirnya mereka melakukan sebuah pencurian susu di sebuah peternakan bernama Lactose Farm. Namun sayangnya di situ Jing tertangkap. Sampai akhirnya Jing bertemu dengan Nolan dan juga Roland di dalam penjara. Di sana Nolan dan juga Roland berhasil membawa kabur Jing dari dalam penjara sehingga Jing merasa Fig harus melakukan sesuatu agar bisa dimaafkan. Di situ Jing menyuruh Fig dan juga Garfield untuk kembali ke Lactose Farm untuk mencuri susu. Jing juga mengatakan mengapa Fig harus membawa Garfield karena pencurian susu harus dilakukan oleh kucing barbar seperti Garfield. Awalnya Garfield menolak, namun untuk membantu ayahnya, Jing mengancamnya sehingga membuat Garfield setuju untuk membantu mereka. Di sisi lain, Johnny yang terbangun mencari keberadaan Garfield dan juga Odie, namun mereka tidak ada. Sampai John sadar ketika melihat kulkas yang terbuka, dia sadar ada yang tidak beres.
John yang menyadari Garfield dan juga Odie telah hilang berusaha menelpon polisi untuk mencari mereka, namun itu tidak berhasil. Sementara itu, di sisi lain terlihat di sana mereka menaiki kereta dengan melempar Garfield. Awalnya Garfield sangat kesulitan, namun akhirnya dia berhasil naik kereta. Singkat cerita, Garfield, Odie, dan juga lainnya telah sampai di tempat Lactosepam. Di sana Garfield melihat seekor sapi besar bernama Otto yang sedang termenung. Karena dia sadar Otto adalah maskot Lactosepam, akhirnya dia mendekatinya dan berusaha menghibur Otto, lalu membujuk Otto untuk membantu mereka mencuri susu sapi. Yang akhirnya Otto pun setuju karena dia sangat ingin bertemu dengan sapi pasangannya bernama Ethel. Di situ Otto menjelaskan dulu dia dipisahkan dengan Ethel karena merasa para manusia menganggap Otto adalah sapi yang berbahaya, sehingga mereka harus dipisahkan. Singkat cerita, mereka kemudian menyusun rencana dengan cara memasuki ruangan melalui lubang udara dan mengambil kunci mobil truk. Setelah selesai menyusun rencana, Otto juga melatih kekuatan fisiknya Garfield dan juga Pig. Selesai latihan, Garfield dan lainnya bersandar di sebuah pohon. Di saat yang sama, Odie mengikat mereka berdua karena mereka selalu bertengkar. Di situ, Garfield kesal karena ayahnya telah meninggalkannya sewaktu kecil, yang akhirnya Pig menceritakan semua yang terjadi pada malam ia meninggalkan Garfield. Yang ternyata ia mengambil makanan yang dibuang oleh seorang pegawai restoran untuk diberikan kepada Garfield. Namun ketika Pig kembali, ia melihat anaknya di dalam sebuah restoran bersama seseorang yang memberi ia makanan. Di situ Pig merasa bahwa Garfield akan bahagia bersama orang itu. Setelah mendengar itu, akhirnya Garfield sadar dan memaafkan sang ayah. Di sisi lain, Roland memberitahu Jing bahwa besok Pig dan lainnya akan memasuki pabrik. Mendengar hal itu, Jing langsung menelpon ke kantor polisi. Awalnya mereka gak mengerti bahasa kucing, namun ada satu polisi yang bernama Marge menerjemahkannya dengan aplikasi handphonenya. Setelah mendengar itu, dia pun langsung bergegas menuju pabrik. Di sisi lain, mereka mulai menjalankan misi dengan cara bersembunyi di dalam tas milik anak-anak. Sementara itu, Otto yang memakai alat komunikasi memerintahkan mereka agar masuk lewat pintu akses listrik. Kemudian menyuruh mereka memasuki lubang udara. Di sana Garfield yang perutnya gemuk terjebak. Untungnya Pig dan Odie menariknya, sehingga mereka terlempar masuk ke lubang udara. Di sana mereka berhasil masuk ruangan pabrik, namun Garfield malah jatuh di ruangan produksi sehingga ketahuan oleh Marge. Melihat itu, Marge menghidupkan mesin sehingga Garfield terjatuh tepat di atas keju yang besar. Awalnya di situ Garfield merasa senang, namun ternyata ia dalam bahaya. Ternyata keju tersebut akan diparut. Odie kemudian menyuruh Garfield lompat ke potongan keju, namun arah potongan keju menuju ke pembakaran. Beruntung Odie dengan sigap menangkapnya. Terlihat di sana Garfield malah jatuh di tempat pemotongan keju. Odie pun langsung melompat ingin menolongnya, namun dia gagal. Melihat itu, Pig pergi menyelamatkan mereka berdua dan berhasil. Setelah berhasil, mereka masuk ke ruangan truk dan di sana mereka tidak menemukan kunci truknya. Dan tiba-tiba Marge datang. Di situ Garfield pun langsung menyerangnya, namun dia malah tertangkap. Di sisi lain, Otto yang menyadari Marge ada di sana, dia pun ingin balas dendam karena ternyata ia memisahkan dirinya dengan Ethel dulu. Dia segera pergi ke dalam pabrik. Di sisi lain Garfield, Pig dan juga Odie yang terpojok oleh Marge melihat Otto sudah datang dan berusaha menghancurkan pintu gerbang. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Pig, namun di situ dia mengorbankan Garfield dan juga Odie agar dia bisa kembali mengambil kunci dan kabur dengan truk susu dan meninggalkan mereka. Di perjalanan, Pig bertemu dengan Jing, kemudian menyerahkan truk tersebut.
Namun di sini Jing menjelaskan niat sebenarnya bahwa dia bertujuan untuk menjebak mereka dan bukan sekedar memiliki susu. Di sisi lain, terlihat Otto yang hampir bertemu Ethel, namun dia tertangkap oleh Marge. Begitu pula dengan Garfield dan juga Odie, ia juga ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Sesampainya di sana, Garfield dan juga Odie bertemu kembali dengan John. John pun sangat bahagia bisa menemukan Garfield dan juga Odie, lalu membawa mereka kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Garfield sangat senang bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa. Singkat cerita, John kembali memberikan mereka sebuah lasana kesukaannya Garfield. Ketika saat ingin memakan, Garfield melihat sebuah pohon di depan rumahnya. Dia pun pergi ke pohon itu. Di sana Garfield menemukan cakar ayahnya yang menandakan ayahnya memang selalu memperhatikan Garfield dari kecil. Dia juga menyadari bahwa ayahnya memang sengaja membuat mereka berdua ditangkap oleh polisi agar bisa kembali ke rumah bersama John. Dari hal itu, Garfield memutuskan untuk menolong ayahnya. Mereka berdua pun akhirnya pergi ke tempat Jing. Sesampainya di sana, mereka melihat rencana Jing yang akan membawa Pig menggunakan kereta lalu membuangnya ke jurang. Melihat itu, Garfield menghubungi Otto dan mengajak untuk membantu mereka. Singkat cerita, terlihat mereka sedang menyusun rencana, sementara Odie membuat jaring penyelamat di bawah jembatan. Di situ, Garfield nyuruh Odie memesan ribuan makanan. Setelah itu, Otto melempar Garfield ke dalam kereta hingga Garfield berhasil masuk tepat di area Jing dan teman-temannya. Akhirnya, Garfield dan ayahnya berhasil melarikan diri. Tidak tinggal diam, Jing, Nolan, dan juga Roland terus mengejarnya ketika mereka terpojok. Pesanan Garfield telah tiba. Setelah itu, Garfield mengajak ayahnya kabur. Namun Pig ditangkap oleh Roland, kemudian Garfield menyerang dengan saus sambal. Namun, sialnya lagi-lagi mereka terpojok. Garfield yang melihat jembatan langsung melompat karena di bawah jembatan sudah ada jaring buatan Odie. Namun sayangnya mereka berdua malah terpantul dan kembali ke kereta dan tertangkap oleh Jing. Ketika mereka berdua akan dijatuhkan oleh Roland dan juga Nolan, Garfield meminta maaf pada ayahnya karena telah gagal menolongnya. Di situ Roland dan Nolan yang mendengar merasa tersentuh dan tidak ingin menuruti perintahnya Jing yang ingin menjatuhkan mereka berdua ke jurang. Akhirnya terjadilah perdebatan di antara mereka yang membuat Jing sangat marah, lalu menjatuhkan mereka berempat ke jurang. Namun di saat yang sama Jing juga ikut terjatuh. Tidak lama kemudian Otto datang menyelamatkan mereka semua termasuk Jing. Singkat cerita, di malam harinya mereka menjalankan misi dengan menyamar sebagai pria berjubah untuk bertemu dengan Marge. Di sana, Garfield dan teman-temannya melakukan kesepakatan untuk menukar Ethel dengan Jing. Akhirnya, Otto berhasil bertemu kembali bersama Ethel dan merasa sangat bahagia. Keesokan harinya, di depan rumah Garfield dan juga ayahnya saling meminta maaf satu sama lain. Dan akhirnya mereka berpisah. Namun ketika di rumah, Odie memberi saran kepada Garfield untuk mengajak ayahnya tinggal bersama mereka di situ. Garfield yang menyadari dirinya sangat membutuhkan berlari untuk menjemput ayahnya dan mengajak Pig untuk tinggal bersama. Di akhir film, John merayakan ultah Garfield dan mengundang semua teman-temannya untuk merayakan ultahnya. Dan film ini pun tamat.